Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang rangkaian teori belajar motorik. Yang pertama yaitu perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama itu saya sendiri, Bima Triwawalangi, dan rekan saya dan satu lagi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu teori belajar motorik. Yang pertama yaitu teori belajar motorik. Menurut teori Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koneksi utama untuk kebenaran suatu gerak. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seorang melakukan suatu gerak akan menghasilkan umpan balik interaksi yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu yang tepat. Dan selanjutnya yaitu nomor 2, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Di sini menurut Thorne, salah seorang penganut paham heuristik, menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Kemudian dia menyimpulkan bahwa semua tingkah laku manusia, baik pikiran maupun tindakan, dapat dianalisis dalam bagian-bagian dari dua struktur yang sederhana, yaitu stimulus dan respon. Dengan demikian, menurut pandangan ini, dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Baiklah, pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kofi Rahim. Kelompok ketiga yaitu kelompok teori kognitif. Teori kognitif menurut dijelaskan dengan teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar menetapkan hubungan stimulus dan respon, tapi belajar pada tingkatnya menetapkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah berusaha untuk mengaitkan pengetahuan baru di dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu, sehingga membentuk struktur kognitif baru yang lebih mantap sebagai hasil belajar. Teori kognitif juga Bima, seorang selalu didasarkan besarkan suaranya. ini perbuatan antara individu teori kognitif juga beranggapan bahwa tingkah seseorang selalu berdasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahaman tentang teori dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam teori kognitif, belajar pada prinsipnya adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku dan teori. Di sisi lain, teori belajar kognitif mungkin menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Baiklah, pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Teori asosiasi disebut juga sebagai SARBON. SARBON singkatan dari stimulus, respon, dan BON. Stimulus berarti rangsangan, respon berarti tanggapan, dan BON berarti hubungan. Rangsangan diciptakan untuk memunculkan tanggapan, kemudian
menggabungkan antara keduanya dan terjadilah asosiasi. Menurut teori koneksionisme, adalah orang mengemukakan teori koneksionisme. Dari penelitiannya, dia menyimpulkan proses respon lepas dari kurungan itu lambat lain diasosiasikan dengan situasi stimulus dalam belajar coba-coba, trial dan error. Inilah kesimpulan terkait pada perilaku binatang dalam kurungan. Respon benar lambat laun tertanam atau diperkuat melalui percobaan yang berulang-ulang. Respon yang tidak benar diperlemah atau tercabut. Gejala ini disebut substitusi respon. Teori itu juga dikenal dengan nama kondisional instrumental. Karena pemilihan suatu respon itu merupakan alat atau instrumen bagi memperoleh ganjaran. Baiklah, itulah pembacaan dari materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Sabar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Sekian. Terima kasih. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arfi dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Di sini dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didiknya, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Apakah dari saudara Arfi merasa puas dengan jawabannya? Baiklah, hanya itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.